Kadang-kadang kan gitu, mending kalau main kemana? Kenapa? Kamu aku kemana aja, main aja. Ya nggak kedengeran. Yang aku SMR-nya aja kedengeran. Kenapa ada yang aktif pakai yang aneh aja? Tidak tahu. Ini susah kok. Jadi kalau di suatu hari akan mana? Bagusnya kelihatan kuning. Ungu. Ini ungu. Aku ungu. Ini putih. Kan nggak ada ungu lagi. Males. Pink kayak terlalu kontras sama. Itu loh banyak ada merah, ada hijau. Di dalam. Ya, emang khusus kita. Enggak tinggi yang tinggi siapa? Denis. Denis. Kemudian. Pulang aku dia Denis. Dan dua bisa memasukkan. Kayaknya berarti. Jadi gimana di foto ulang maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu. Kita satu aja kak. Terus kita kasih nama. Waalaikumsalam siang Bu. Ya. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita lanjutkan ke bab 3 metode penelitian. Ya, nanti di bab 3 ini ada beberapa subbab yang mungkin akan dijelaskan sedikit. Nah, jadi di dalam proposal itu ada 3 bab yang harus dipenuhi. Bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Nah, nantinya ketika proposal sudah di ACC untuk dilanjutkan ke skripsi, jadi tolong diperhatikan, format proposal skripsi dengan format skripsi itu berbeda, ya. Jadi nanti silakan diperhatikan subbab mana yang akan berpindah, ya. Ya nanti kalau memang sempat kita bahas ke format skripsi. Jadi hari ini kita membahas tentang bab 3 metode penelitian. Subbab pertama, teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data ini isinya terkait dengan variabel yang kalian gunakan di dalam skripsi, di dalam proposal, yaitu variabel atau mungkin tipe data atau mungkin jenis data yang digunakan. Kemudian semua teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Ya, jadi ada 4 jenis teknik pengumpulan data. Yang pertama itu kuesioner. Kemudian yang kedua itu wawancara, ya wawancara. Kemudian yang ketiga itu studi lapangan atau mungkin langsung ke tempat penelitian. Yang keempat itu adalah studi literatur, ya. Jadi dengan membaca jurnal, kemudian dengan membaca skripsi yang sudah terbit, atau mungkin membaca buku, itu nanti kalian masukkan ke dalam teknik pengumpulan data. Nah, kemudian subbab yang kedua, 3.2, analisis sistem yang berjalan. Ya, analisis sistem yang berjalan ini isinya terkait dengan sistem yang sudah berjalan di tempat penelitian. Ya, di sini kalian menjelaskan di tempat penelitian itu sudah menggunakan sistem apa, kemudian berjalan menggunakan aplikasi apa, dan kira-kira kontribusi apa yang akan kalian berikan itu nanti akan dijelaskan di 3.3. Analisis kebutuhan sistem. Ya. Nah, jadi yang berkaitan dengan kantor, berkaitan dengan sistem yang sudah berjalan itu diisi di 3.2. 3.3 itu baru terkait dengan apa yang kalian kerjakan, analisis kebutuhan sistem, ya. Nah, kemudian ada beberapa pembimbing, biasanya di dua subbab ini ada yang meminta dengan penjelasan dengan flowchart atau flow map, ya. Tapi ada juga yang hanya minta tentang penjelasan, jadi tergantung nanti pembimbing. Ya, jadi 3.2 itu kita menjelaskan sistem yang sudah berjalan di tempat penelitian. Nah, yang 3.3 itu menjelaskan tentang yang kalian akan kerjakan di tempat penelitian. Ya,
Kemudian 3.4 rancangan model sistem. Rancangan model sistem ini kita sudah masuk ke dalam penggambaran sistem dengan menggunakan diagram. Ya, rancangan model sistem. Jadi bisa nanti menggunakan data flow diagram kontak, ya, diagram kontak atau dengan data flow diagram. Kemudian ada juga kalau memang nanti mau menggunakan UML, silahkan Unified Modeling Language, silahkan dipilih. Ya, ketika sudah menggunakan diagram kontak dan DFD, tidak perlu lagi menggunakan UML, tapi ketika menggunakan UML tidak perlu lagi menggunakan konteks dan DFD, silahkan dipilih aja. Ya, jadi pada saat kapan kita menggunakan UML, pada saat kapan kita menggunakan diagram konteks. Jadi sebenarnya UML itu kenapa sekarang lebih berkembang daripada diagram konteks? Karena bentuknya itu lebih fleksibel, ya. Jadi untuk sistem yang ada feedbacknya itu kita bisa dengan gampang atau dengan mudah menggambarkan dengan Unified Modeling Language. Ya, berbeda dengan diagram konteks dan data flow diagram yang memang alurnya itu lebih kaku, ya. Jadi di situ dia user hanya bisa menginput kemudian masuk ke sistem, masuk ke basis data. Kemudian ketika ingin memproses lagi, user masuk ke sistem mengambil data. Nah, jadi hanya bentuk seperti itu. Tapi nanti ketika memang belum paham dengan UML, silakan gunakan diagram konteks saja, nggak apa-apa. Dan DFD yang pasti ya. Oke. Itu 3.4 rancangan model sistem. Kemudian subbab berikutnya 3.5 rancangan basis data. Ya, rancangan basis data ini isian terkait dengan semua tabel yang akan kalian kembangkan di dalam aplikasinya, ya. Jadi semua tabel yang akan dibuat di dalam aplikasinya. Kemudian nanti juga ada subbab terkait dengan relasi tabel. Nah, itu nanti masuk di rancangan basis data. Ya. Kemudian subbab 3.6 rancangan antarmuka masukan sistem. Ya, di sini usahakan karena namanya rancangan, jadi buat semanual mungkin, ya, buat semanual mungkin. Kalau memang kesulitan dalam menggunakan tools desain, ya, usahakan menggunakan tools-tools yang mungkin dipahami. Jadi bisa di Word atau mungkin di PowerPoint. Kan ada tuh beberapa save yang memang bisa kita buat untuk penggambaran rancangan. Ya, baik itu rancangan antarmuka, rancangan input atau rancangan output berupa report, gitu ya. Nah, biasanya ada yang bertanya, Bu, kayak apa misalkan rancangan itu jauh berbeda dengan implementasi, ya. Nah, jadi sebentar azan dulu. Jadi usahakan nanti untuk subbab rancangan itu buat manual mungkin, ya. Jadi jangan misalkan malas membuat rancangan lalu men-screenshot aplikasi yang sudah jalan. Itu jatah untuk bab 4 nanti, ya. Jadi implementasi sistem itu nanti menggunakan hasil screenshot aplikasi yang sudah jalan. Nah, kemudian pernah ada pertanyaan kayak apa misalkan rancangan akan berbeda jauh dengan implementasi, ya. Nah, makanya saran Ibu di sini buat rancangan yang seminimalis mungkin, ya, yang seumum mungkin. Jadi nanti pada saat pengimplementasiannya itu ternyata ada lebih kompleks dari rancangan, itu kan bisa menjadi jawaban bahwa ternyata kita bisa mengembangkan sampai dengan interface yang seperti ini misalkan. Jadi usahakan nanti buat yang seminimalis mungkin saja. Jadi misalkan di halaman input itu ada field, ada beberapa field, kasih dengan identitas XX saja dulu untuk fields-nya, ya. Siapa tahu nanti mungkin rencana hanya memasukkan 3 field, ternyata ada 10 field, gitu ya. Tapi kan itu tidak beda jauh, hanya menambahkan field-nya saja. Kemudian nanti mungkin akan ada beberapa button, jadi dibuat saja kotak-kotak, nanti ditulis button di situ. Terserah nanti pada saat pengimplementasiannya itu mau button apa, tapi di situ sudah kita rancang bahwa akan ada button di situ, ya.
Kemudian nanti pada saat di surat itu biasanya kan ada kop ya, di dalam kop itu ada identitas nama tempat penelitian, kemudian ada logo kantor atau mungkin logo kabupaten ya. Jangan dulu diperjelas, diberi ini aja, diberi keterangan aja bahwa di situ nanti akan ada image, akan ada picture atau mungkin akan ada tulisan ya. Jadi jangan dulu dispesifikkan pada saat rancangan, dibuat seumum mungkin ya, dibuat seumum mungkin, seminimalis mungkin ya, sehingga nanti pada saat pengimplementasiannya itu ketika memang di luar dari target itu tidak jadi masalah atau tidak bingung menjelaskan ke penguji gitu ya. Ya, sama dengan input atau reportnya juga nanti juga begitu ya. Nah, kemudian di subbab berikutnya 3.8 tempat dan jadwal penelitian. Nah, di sini nanti kalian isi tentang deskripsi kantor, kemudian jadwal penelitian, kemudian Ada enak mencoba. nah, Kopi aja bang. Di atas. Ini di download kan Nin fotonya Nin. oke, melanjutkan. Oke, di subbab terakhir tempat dan jadwal penelitian ini nanti kalian jelaskan atau kalian deskripsikan tempat penelitiannya di mana, struktur organisasinya apa ya, di situ nanti dijelaskan dan jadwal penelitian dari pengumpulan data sampai dengan program itu jadi itu sampai di bulan apa. Gitu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini ringkasan dari apa yang Ibu jelaskan ini saja, kurang lebih sama ya, baik itu variabel, model, sampai dengan pengumpulan data. Nah, ini sekedar tambahan beberapa tinjauan untuk pendekatan analisa. Jadi ada dua jenis penelitian, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk penelitian informatika, ya teknik informatika itu arahnya lebih ke metode kuantitatif, ya, karena penelitian kita itu memang kaitannya dengan angka ya, angka, algoritma, kemudian ada sisi matematikanya juga di sana. Penelitian terkait dengan ilmu-ilmu sosial ya, penelitian yang terkait dengan hipotesa, kemudian penafsiran-penafsiran dari tanpa ada angka di sana, itu kualitatif gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait bab 3? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait bab 3? Atau mungkin bab 1 dan bab 2? Ada yang mungkin kurang jelas? Untuk bab 3-nya itu Bu, tadi kan Tian bilang pakai UML atau Diagram konteks dan DFD. FD. Mm-mm. Ya, itu di antara dua, misalnya tidak bisa memilih salah satunya itu nggak apa-apa lah Bu. Maksudnya gimana? Misalkan Salah satunya aja Bu. iya, memang salah satunya. Jadi ketika menggunakan UML, maka kada perlu mengulah dengan konteks dan DFD. Diagram konteks dan DFD itu kan ini jadi satu ya, sepaket itu. Jadi silakan pilih salah satu. Ketika memang bisanya di UML, maka gunakan UML saja, nggak perlu menggunakan konteks dan DFD. Tapi ketika kesusahan di UML, silakan gunakan di diagram konteks dan DFD. Jangan keduanya. Salah satu aja. Ya Bu, makasih Bu. Ya.
Silakan, ada lagi yang lain? Sambil Ibu absen ya. Gak ada kerudung. Gak ada kerudung. Nanti yang kelas C yang belum ini nanti Ibu absen ulang. Teknik informatika. Ibu absen yang kelas D dulu ya. Mana? Hilang kesunya. Kelas C-nya harus cuma bagi G aja. Enggak harus apa? Oke, Ibu absen. Sambil di absen sambil open cam ya. Kan sama bilang. Coba. Oh, blur. Oh, blur. Sudah dipanggil kan? Orang kepalanya aja deh tiba sampai kemakan dari gue gitu. Ya kok blur ya? Oke. Blur. Kenapa tuh? Betul. Muhammad Maulana Al-Farizi. Di mana? Ada Muhammad Maulana Al-Farizi? Nggak ada ya? Bisa. Kemudian Muhammad Yasfi Ar-Rahman. Muhammad Yasfi Ar-Rahman? Nggak ada juga. Ridho Ramadan. Ridho Ramadan. Ada terdeteksi. Kamu kelihatan kak dia. Muhammad Akbar. Sebelah ini. Muhammad Mahdian Ulya. Hantu. Siap-siap nih. Yang tidak menyaut Ibu absen Ibu Alfa ya. Muhammad Mahdian Ulya. Dera Esti Premija Imamah. Mary Oktaviani. Hadir. Umi Kulsum. Hadir, Bu. Ahmad Naufal. Hadir Bu. Oke. Sipa Salsabila. Sipa nggak ada. Devi Tri Anggraini. Hadir, Bu. Kedengeran ke suaraku tadi? M. Syabana. Hadir, Bu. Muhammad Nur Abdillah. Nggak ada Muhammad Nur Abdillah. Reza Firman Saputra. Reza Firman Saputra. Kemudian Ahmad Maulana. Hadir Bu, hadir. Oke. Imam Nugroho. Hadir, Bu, hadir. Muhammad Zaki Amanullah. Teman Umi itu. Muhammad Zaki ada. Muhammad Riyad Fahrian Syah. Muhammad Riyad. Satu rumah nih buahnya aja ya. Aulia Rahman Dandi. Iya di rumahku. Aulia Rahman Dandi. Hadir. Oke. Abdurrahim. Hadir, Bu. Buan Ahim di kelas. Hadir. Iya. Kita apa kita? Oke. Aulia Nur Rahman. Biasa bagiannya pengununggu. Apakah ada Aulia Nur Rahman? Nggak ada ya. Sarifah Safikoh Masturoh. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Solkan. Hadir, Bu. Hanin Nabila. Hadir, Bu. Kamaludin Hadir, Bu, Iqbal. hadir. Ya. Umi ini malu. M. Aditya. Enggak apa-apa itu. Simpel. Itu enggak bagian. M. Aditya ada? Nggak ada ya? Ahmad Ridai. Ahmad Ridai hadir? Nggak ada? Oke, sudah Ibu absen semua? Yang merasa hadir dan muncul di on cam? Oke, karena ada kelas C yang masuk, sebentar Ibu absen C dulu. Beri. Kawan ini. Lucu badar di UBI kita juga jumpe. Yang kelas C kok tidak lagi. Yang kelas C raise hand aja dulu ya. Biar nggak Ibu buka satu-satu. Yang kelas
C, yang hadir siapa? Saya Yang hadir, Bu. kelas C yang hadir siapa? Muhammad Barizi. Sebut. Muhammad Barizi. Ya, 8. Siapa dia? Terus siapa lagi? Selain Muhammad Barizi? Jadi 8. Tadi nggak ada lagi, Bu. absen gitu. Kakak, nggak ada lagi? Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu terkait bab 3? Nah, nanti ketika Ibu minta kerjakan bab 3, ya sesuai dengan permintaan kemarin diingat-ingat lagi semua proyek yang sudah pernah dikerjakan. Jadi ketika kebingungan merancang subbab rancangan antarmuka masukan dan antarmuka keluaran, bisa mengacu pada tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan, ya. Jadi yang kita lihat adalah konsep aplikasinya, ya. Jadi nggak apa-apa beda dengan judul proposal yang dikerjakan, yang kita ambil adalah konsep aplikasinya. Ya, jadi nanti ketika Ibu minta kerjakan bab 3 untuk rancangan antarmuka masukan dan rancangan antarmuka keluaran, gunakan konsep tugas yang pernah dikerjakan untuk rancangannya, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Iya. Pakai SPK aja lah. Sudah lucu SPK aku. Sebelum kita akhiri dan selamat menyiapkan hari raya. Ada yang puasa hari ini? Umi. Anu kan suara Umi. Umi, Bu. Tidak ada? Sudah cukup? Itu penting. Ya. Kalau sudah cukup, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di kelas Rabu depan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Ibu. Makasih, Ibu. Sama-sama. Saya pematiinnya. Makasih matiin. Nama Hanin muha sebijian Umi.